Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, channel Baraya Motor, channel yang membahas tentang tutorial perbaikan di kendaraan Anda ya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas buat para sahabat semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan untuk rezekinya ya. Dan pagi ini kita akan membahas tentang kendala mobil Evo ya. Jadi khususnya untuk penggerak roda depan ya, khusus untuk mobil penggerak roda depan. Ini kendalanya kalau dibawa jalan terus disentak gas ada bunyi glek di bagian depan, dan kalau dilepas gas, kalau gasnya dilepas mendadak juga kayak endut-endutan mobilnya ya, nyendat-nyendat gitu. Tapi itu bukan dari mesin gejalanya. Setelah kita cek ternyata kendalanya ada di bagian engine mounting ya. Ini engine mountingnya sudah ambrol, dan gejala yang ditimbulkan kalau engine mounting kena yaitu kayak ada speleng ya. Jadi kalau disentak gas, di gas mendadak itu kayak telat naiknya ya, kayak endut-endutan lah intinya ya. Dan setelah kita cek bagian engine mounting belakang, ini juga ternyata sudah ambrol juga. Jadi ini sangat, peran engine mounting di mobil khusus penggerak roda depan itu sangat penting ya, karena dia yang menyeimbangkan atau yang meredam getaran atau sentakan dari mesin yang bisa berakibat kayak mobil nyendat-nyendat ya, kayak enjut-enjutan. Itu bisa ditimbulkan dari engine mounting. Kalau engine mounting yang bagian depan ini masih bagus, dan yang bagian kirinya sana itu masih bagus juga. Ini engine mountingnya dua yang mau kita ganti, dan mobilnya serasa nggak nyaman dipakainya, dan kalau dipakai di jalan rusak juga goyang ya. Ada bunyi geruduk-geruduk di bagian depan, di bagian mesin, itu yang diakibatkan dari longgarnya engine mounting yang hampir sudah tidak berfungsi lagi karena sudah jebol ya. Jadi ini sangat berimbas kayak gardan kena ya, kayak gardan jebol. Itu padahal yang ditimbulkan gejalanya dari engine mounting longgar ya. Oke, kita akan ganti langsung prosesnya, ikutin terus biar bisa saling berbagi, biar bisa saling sharing ya, dan biar tahu cara-cara menggantinya gimana. Oke, pantengin terus channel kami biar bisa diikutin atau bisa diturutin langkah-langkahnya ya. Kita akan lanjut nanti pembongkaran galangan mesinnya dulu ya. Ini untuk biar lebih jelas, kita akan coba nyalakan dulu mesinnya ya, untuk lebih jelas mendeteksi engine mounting jebol. Kita akan cek dulu ya. Jadi kita akan nyalakan mesinnya dan masukkan giginya, dan kita sentakkan koplingnya sembari direm. Kita akan lihat goyangan mesinnya kayak apa ya. Oke. Tapi sini rada jauh kami kasih lihat mesinnya. Jadi untuk cara pengecekannya, kita nyalakan mesinnya, masukkan giginya, gigi 1 atau gigi atrem. Kita injak remnya dan kita lepas, tekan angkat ya pedal koplingnya biar ketahuan goyangnya mesin nggak sama dengan posisi sentakan gas. Ini engine mounting yang kenanya dan sudah lumer ya karetnya. Ini sudah kita ganti. Ini untuk engine mounting bagian belakang. Nanti tinggal pasang engine mounting bagian depan kiri atas. Bagian kiri atas ini tinggal pasang ya untuk bagian depan
radiatornya masih bagus, jadi kita nggak ganti, cuman ganti bagian belakang aja. Oke, nanti tinggal proses mengganti engine mounting bagian kiri atas ya, yang tadi sudah kita ganti yang bagian belakang bawah, dan yang kenanya cuma 2 ya. Ini sangat berperan dalam meminimalisir getaran mobil ya, atau sentakan mobil. Jadi kalau misalkan ada lemas sedikit aja, ini gejalanya mobil jadi berasa lebih gede getarannya, dan sentakannya pun jadi nggak enak ya, goyang. Itu akibat engine mounting sudah nggak maksimal kinerjanya. Ini engine mounting bagian kiri depan ya, tengah, udah jebol juga. Nah itu kita lagi pasang ya, sedang lagi proses pemasangannya. Sudah kita tahan blok mesinnya atau mesinnya dari bawah pakai dongkrak. Ini tinggal proses pemasangan, dan nanti kita akan tes gimana getaran mesinnya setelah kita ganti engine mountingnya ya. Oke, proses penggantian engine mounting sudah kelar. Kita akan coba cek setelah engine mountingnya diganti. Kita akan nyalakan lagi mesinnya dan kita tes lagi ya. Fit. Dan bisa kita bedakan setelah kita ganti, emang nggak 100% diam, cuman getarannya sekarang sesuai dengan irama sentakan pedal kopling ya. Kalau tadi beda, jadi sentakan kopling di awal, getaran mesin selang berapa detik baru ada sentakan ya. Sekarang seirama dengan sentakan pedal kopling. Oke, terima kasih banyak yang sudah setia pantengin channel kami. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.